Ditulis kalau nanti bakal ada perang antara Indonesia ngelawan Australia. An author named Mario Redding published a book in 2005 to say the Queen would indeed die in 2022. Tetap ada orang-orang yang yakin kalau ramalan Nostradamus nih banyak yang... Kali ini gue mau bahas satu orang yang akhir-akhir ini nih banyak banget di request. Banyak tuh komen-komen, DM-DM yang bilang, "Bang, bahas Nostradamus dong." Buat yang mungkin belum tahu, Nostradamus ini adalah sosok legendaris yang dikenal banyak orang karena ramalannya. Ramalannya katanya sih selalu tepat. Dan belakangan ini nama doi ini jadi naik lagi karena ramalannya yang memprediksi kematian Ratu Elizabeth II sejak 460 tahun yang lalu. Terus kalau di Indonesia, Nostradamus ini jadi terkenal waktu orang-orang nemu ramalan dia tentang perang antara Australia ngelawan Indonesia di tahun 2037 nanti. Waduh. Nah, sebenarnya Nostradamus ini siapa sih? Apa bener ramalannya nggak pernah meleset? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Nostradamus dan ramalannya di Learning by Googling. Oke, jadi Nostradamus ini lahir di Saint-Rémy-de-Provence di Prancis tahun 1503. Nama asli dia adalah Michel de Nostradam. Dan Nostradamus itu adalah nama versi Latinnya. Kalau menurut histori, sebenarnya garis keturunan keluarga Nostradam ini adalah keluarga Yahudi. Tapi kakeknya akhirnya meluk agama Katolik buat menghindari penganiayaan selama Inkuisisi. Puluhan tahun sebelum Nostradamus lahir. Jadi ya udah, otomatis dari situ keturunannya juga nganut ajaran Katolik. Termasuk Nostradamus. Nah, sejak kecil Nostradamus ini dia emang udah kelihatan pinternya nih. Dia diajarin dasar-dasar bahasa Latin, Yunani, sama Ibrani. Terus dia juga diajarin matematika sama kakeknya. Dan diyakini juga kalau kakeknya lah yang ngenalin Nostradamus ke tata cara ritual kuno Yahudi dan ajaran astrologi. Atau simpelnya yang ngenalin Nostradamus tentang ramalan bintang-bintang. Terus di usia 14 tahun, Nostradamus ini berhasil masuk ke Avignon University buat belajar kedokteran. Tapi kuliahnya di situ dia nggak lama, cuma setahun doang. Kenapa cuma setahun? Karena di tahun berikutnya kampusnya ditutup. Gara-gara ada wabah yang masif banget penyebarannya waktu itu. Terus setelah berhenti kuliah, Nostradamus akhirnya mulai kerja sampingan sebagai apoteker keliling di sekitar Prancis dan Italia buat ngebantu masyarakat yang terserang wabah di sana. Nah, waktu itu nggak ada yang tahu nih, obat buat wabah ini tuh apa? Kalau keserang kita harus gimana? Itu tuh nggak ada yang tahu. Kebanyakan dokter sama tabib waktu itu, mereka nih malah ngandelin ramuan yang terbuat dari merkuri dan ngebalut pasiennya dengan jubah yang direndam bawang putih. Itu doang penanganannya. Nah, Nostradamus yang ngelihat cara penanganan ini jadi gregetan jadi sini. Karena cara pengobatan dikasih ke orang-orang ini kan terbukti nggak ada efeknya. Tapi tetap dilakukan, tetap nggak pernah diimprove atau gimana. Tetap caranya itu-itu aja. Makanya Nostradamus akhirnya di sini bikin obat sendiri. Dia nyiptain pil mawar yang kaya akan vitamin C. Yang ternyata berhasil nyembuhin para penderita wabah. Dan mulai deh di situ nama Nostradamus jadi terkenal. During 1544, he again plunged himself into work among the plague-stricken in Marseille. Beberapa tahun kemudian, kampus-kampus ini udah mulai dibuka lagi nih. Dan di usia 19 tahun, Nostradamus masuk ke University of Montpellier buat nyelesain studinya yang sempat ketunda. Tapi di sana dia kadang nih suka ngedebat ajaran Katolik yang larang dan gak percaya sama astrologi dan ramalan. Dan gara-gara ini beberapa sumber bilang kalau Nostradamus nih akhirnya dikeluarin dari universitas karena ketahuan pernah jadi apoteker keliling yang dianggap sebagai perdagangan manual yang dilarang sama undang-undang universitas waktu itu. Itu menurut beberapa sumber. Tapi ada juga sumber lain yang bilang kalau Nostradamus nih berhasil lulus dan dia dapat lisensi praktek kedokteran 3 tahun kemudian. Ada 2 versi nih jadi tentang kuliah dia. Tapi yang pasti, setelah keluar dari University of Montpellier, Nostradamus nih balik lagi ke kerjaan dia sebelumnya. Ngebantu masyarakat dari serangan wabah. Yang pastinya ini didukung banget sama warga Prancis waktu itu. Terus nggak lama dari situ, Nostradamus juga nikah dan punya 2 anak. Tapi sayangnya, beberapa waktu kemudian, waktu Nostradamus lagi di Italia buat ngebantu orang-orang di sana ngadepin wabah, istri sama 2 anaknya ini nih malah meninggal
karena wabah ini. Ini kan tragis juga ya. Dia bantuin orang-orang di negara lain buat ngadepin wabahnya, keluarganya sendiri malah yang meninggal karena wabah ini. Tapi terus abis keluarganya meninggal, Nostradamus nikah lagi nih. Sama janda kaya raya beranak 6. Nah, menurut Dan Jones, sejarawan dan jurnalis dari Inggris, dia bilang seiring dengan ditemukannya mesin cetak, orang-orang waktu itu tuh jadi banyak yang nyoba buat nerbitin buku atau artikel. Bisa dibilang mesin cetak di zaman itu tuh jadi kayak sosmed. Gara-gara itu hampir semua orang jadi tergila-gila sama bacaan. Termasuk di sini Nostradamus. Nostradamus sendiri dia nih udah ngeluarin 2 buku tentang kedokteran. Dan di tahun 1550, Nostradamus mulai nulis ramalan-ramalan dan ngebanggain ke orang-orang kalau dia adalah keturunan Yahudi. Faktor yang menurut dia harusnya bikin orang percaya sama ramalan dia. Terus di tahun 1555, Nostradamus terbitin buku lagi yang dikasih judul Les Prophéties, yang isinya adalah kumpulan prediksi jangka panjang dalam bentuk quatrain, dalam bentuk sajak 4 seunta yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kata-kata di ramalan ini sendiri nih kayak sengaja dibikin kabur gitu, dibikin ambigu gitu, biar nggak langsung ketahuan maknanya. Terus bahasanya juga dicampur-campur, pakai istilah berbahasa Latin, Italia, Yunani, dan dialek Prancis Selatan. Tapi ini kalau begini tipikal tukang ramal banget nggak sih? Yang ramalannya tuh nggak pasti ngarah ke situ, nggak to the point gitu. Ya nggak sih? Ya kan ya? Astrologer and physician Michel de Nostradamus publishes a volume of 4-line poems called Quatrains. Readers at the time are confused by the author's use of multiple languages, word puzzles, and what was even then considered antiquated syntax. Nah, karena bukunya yang terakhir inilah, nama Nostradamus jadi makin terkenal di kalangan elit Eropa. Banyak yang percaya kalau apa yang dia tulis di bukunya itu bakal kejadian beneran. Soalnya dia keturunan Yahudi dan belajar ilmu astrologi. Bahkan nih, saking terkenalnya, Nostradamus sampai diundang ke istananya Catherine de Medici. Istananya istri Raja Henry II. Di sana, Nostradamus disuruh ngebikinin horoskop buat semua anaknya Medici. Ini kan gila ya. Sampai istri raja lo percaya sama doi lo. Terus, beberapa tahun kemudian, Nostradamus juga diangkat jadi penasehat dan tabib di istana. Dan namanya makin terkenal lagi waktu prediksinya soal kematian Raja Henry II nih beneran kejadian. Emang prediksinya gimana? Jadi, di tahun 1556, Nostradamus bilang kalau Raja Henry harus ngehindarin jousting. Buat yang mungkin belum tahu, jousting tuh semacam permainan olahraga gitu, yang atletnya duduk di atas kuda dan megang tombak tumpul gitu. Terus nanti mereka berdua ketemu di tengah dan ya udah, yang jatuh itu yang kalah. Nah, Nostradamus di sini dia ngelarang raja main itu. Karena dia ngeliat kalau kematian raja akan terjadi waktu dia main jousting. Dengan cara matanya kecolok tombak. 3 tahun kemudian ramalannya ini jadi kenyataan. Mata raja beneran kecolok tombak sampai nembus ke tengkoraknya. Dan dia meninggal 10 hari kemudian. Ngeri juga ini ya. Waduh. Dan yang lebih ngeri lagi, Nostradamus bahkan bisa memprediksi kematiannya sendiri di tahun 1566. Wow. One of his verses scandalously foretold of a particularly gory death for Henry II, the King of France. Nostradamus made a prediction about Henry II dying in a jousting accident. Nah, ramalan-ramalan yang dipercaya akurat tadi kan terjadinya waktu Nostradamus masih hidup ya. Tapi ternyata sampai sekarang tetap ada orang-orang yang yakin kalau ramalan Nostradamus nih banyak yang jadi kenyataan. Walaupun udah berabad-abad setelah kematiannya. Ya emang sih, banyak ramalan Nostradamus yang bentuknya tuh ramalan jangka panjang. Yang katanya berlaku sampai dunia berakhir di tahun 3797. Dan orang-orang yang percaya sama Nostradamus nih yakin kalau sejak 400 tahun lalu, Nostradamus udah ngeramalin soal kematian John F. Kennedy, serangan 9/11, kebangkitan Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, pengeboman Hiroshima Nagasaki, sampai kematian Ratu Elizabeth II kemarin. Tapi apa benar itu semua diramalin sama Nostradamus? Kita bedah dikit nih coba ya, beberapa. Jadi, ramalan-ramalan yang ditulis sama Nostradamus dalam buku-bukunya ini nih, sebenarnya itu udah ngelewatin banyak interpretasi orang-orang.
yang kebanyakan malah sebenarnya jatuhnya jadi cocok logi atau bahkan ditambah-tambahin biar kedengerannya kayak benar. Maksudnya, kalau menurut Britannica, isi ramalan Nostradamus tuh cenderung tentang jenis peristiwa yang umum, kayak bencana alam atau konflik yang emang pasti bakal ada terus tiap waktu. Jadi di sini ada pihak yang percaya kalau ramalan Nostradamus ini emang beneran, tapi ada juga pihak yang lebih percaya kalau itu emang siklus dunia aja yang emang begitu. Ya di antara 942 quatrain pasti ada aja kan beberapa yang mirip sama salah satu kejadian di dunia selama ratusan tahun. Dan karena Nostradamus sendiri nggak pernah nyebutin secara spesifik siapa, kapan, atau di mana ramalan-ramalannya bakal kejadian, apalagi tulisannya juga tadi sengaja dibikin samar kan, jadinya ya isinya ambigu. Jadinya orang bisa menginterpretasikan ramalannya sesuai perspektif masing-masing. Quite important. Nostradamus wrote 942 quatrains, and they're all index dated between 1 and 100. And before I wrote my complete Nostradamus, no one paid any attention to these index dates. They were just irrelevant. Okay, it's number 1, number 2, number 3. But why? Because the quatrains weren't in any particular order. There had to be a reason. And I simply decided to assume that the index dates were important and to work from that. Dan yang penting buat kita tahu lagi nih, kalau menurut NBC News, kebanyakan interpretasi ramalan Nostradamus nih malah waktu udah kejadian. Kayak contohnya kejadian 9/11. Banyak yang yakin kalau itu udah diramalin sama Nostradamus. Karena beredarnya quatrain yang bunyinya, 2 burung baja akan jatuh dari langit di metropolis. Langit akan terbakar pada garis lintang 45 derajat. Api mendekati kota baru nan megah. Nah, di sini 2 burung baja yang tadi disebut tuh diartiin sebagai 2 pesawat. Dan garis lintang 45 derajat, banyak yang yakin kalau itu tuh koordinat kota New York sebagai kota baru yang besar di dalam ramalan. Sementara, menurut Peter Lemaitre, penulis buku Nostradamus, Bibliomancer, The Man, The Myth, and The Truth, dia bilang ramalan tentang kejadian 9/11 yang selama ini beredar tuh salah. Ramalan yang dimaksud, versi yang benernya tuh bunyinya, api yang mengguncang bumi dari pusat dunia meraung dan membuat tanah di sekitar kota yang baru bergetar. Nah, ini kan agak jauh ya. Dan di versi yang benernya ini, nggak ada detail spesifik soal kejadian 9/11. Gak ada kata-kata burung baja di situ. Dan di sini banyak kritikus yang nganggep kalau kota baru yang dimaksud nih sebenarnya adalah kota baru di Prancis. Kota yang masih baru di masanya Nostradamus hidup. Terus ramalan-ramalan lain yang dianggap beneran kejadian juga bisa dibilang polanya nih semuanya sama. Gak ada penyebutan yang spesifik tentang siapa, kapan, atau di mana. Ditambah bahasanya yang puitis banget, ini nih bikin banyak orang yang nganggep kalau itu semua nggak relevan. Sebenarnya emang nggak ada hubungannya nih ramalan-ramalan ini. Cuma ya orang kan hobi nyocok-nyocokin aja ya. Nah, yang bikin heboh baru-baru ini kan adalah ramalan tentang kematian Ratu Elizabeth II. Yang diramalkan akan meninggal di tahun 2022 di usia 96 tahun. Ramalannya ini ada di dalam buku Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future. Karya Mario Reading yang terbit tahun 2005. Jadi, interpretasi Mario Reading tentang ramalan ini didasari sama ramalan Nostradamus yang bunyinya, karena mereka tidak menyetujui perceraiannya, seorang pria yang kemudian mereka anggap tidak layak, rakyat akan mengusir raja pulau, seorang pria akan menggantikan siapa yang tidak pernah diharapkan menjadi raja. Nah, itu menurut Mario Reading adalah ramalan yang memprediksi kematian Ratu Elizabeth. Bingung gak lu? Jadi kalau menurut The Guardian, Mario Reading ngartiin ramalan itu tuh adalah setelah Pangeran Charles cerai sama Lady Diana. Habis itu rakyat jadi benci sama dia dan nganggap dia nggak pantas buat jadi raja. Terus gara-gara itu akhirnya Charles mundurin diri dan digantiin sama anaknya, Harry, bukan William. Digantiin sama yang tidak pernah diharapkan menjadi raja. So far sih yang belum kejadian yang terakhir ya. Masih King Charles kan di Inggris kan. Tapi ya balik lagi, di ramalan Nostradamus kan selalu nggak ada siapa, kapan, di mana, dan gimana ramalannya bakal jadi nyata. Dan di ramalan yang tadi, nggak ada detail apapun soal Queen Elizabeth. Apalagi tahun meninggalnya.
Tapi tiba-tiba di bukunya Mario Reading nulis kalau Queen Elizabeth II bakal meninggal di tahun 2022. Jadi dapat dari mana tuh ramalan yang bilang kalau tahun 2022 Ratu bakal meninggal? Ya dari hasil interpretasi Mario Reading sendiri. Ini kan kalau begini malah lebih tepat sasaran tulisannya Mario Reading ya, dibanding ramalannya Nostradamus. Ini jangan-jangan malah Mario Reading nih yang sebenarnya jago ngeramal nih. However, an author named Mario Reading published a book in 2005 in which he interpreted Nostradamus's writings to say the Queen would indeed die in 2022. Reading also claimed Nostradamus predicted King Charles would abdicate and Prince Harry would leapfrog Prince William to take the throne. Dan yang menarik lagi nih, di bukunya Mario Reading itu juga ditulis kalau nanti bakal ada perang antara Indonesia ngelawan Australia di tahun 2037. Kata ramalannya, sesaat sebelum gerhana matahari, perang dipicu oleh bangsa besar yang tidak percaya. Dengan sia-sia, pelabuhan tidak melawan Bali. Jembatan dan tugu peringatan berakhir di dua tempat yang sangat berbeda. Bingung gak lo? Gimana dari situ tahu-tahu bisa jadi Indonesia ngelawan Australia di tahun 2037? Jadi gini nih, kalau menurut si penulis buku, gerhana matahari total tuh bakal terjadi lagi di tanggal 13 Juli 2037. Dan intinya ini nih bakal kelihatan dari Australia. Dan Australia juga dianggap sebagai negara The Unbelievers yang dimaksud. Karena Australia kan termasuk salah satu negara sekuler terbesar di dunia. Jadi masuk tuh negara Unbelievers yang bakal kena gerhana matahari. Terus kenapa yang diserang Indonesia? Nah ini, tadi kan ada disebut kalau pelabuhan nggak ngelawan Bali. Nah di situ pelabuhan yang dimaksud adalah pelabuhan di Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena nyambung sama baris keempatnya yang nyebut jembatan sama tugu. Jadi si penulis ini di sini nganggapnya tugu yang dimaksud tuh adalah Tugu Pahlawan di Surabaya yang jadi tugu peringatan pahlawan kemerdekaan, dan jembatan yang dimaksud adalah Jembatan Merah di Surabaya yang sempat jadi tempat pertempuran 10 November 1945. Jadi interpretasi si penulis keramalannya adalah Australia bakal nyerang Surabaya di tahun 2037. Dan gara-gara itu terjadi perang antara Indonesia ngelawan Australia. Ini gue ngerasa cocok logi banget sih sebenarnya sih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah di sini ada yang percaya sama ramalan ini? Kalau gue pribadi sih enggak ya. Dan gue juga berdoa semoga jangan sampai kejadian kan. Ngeri loh perang lo. Ngeri jir. Tapi kalau lu sendiri gimana? Silakan komen. His accuracy is certainly a key to his longevity, there's no doubt about that. There are enough quatrains that are so stunningly accurate. There's no surprise that people still turn to him, particularly in times when things are going badly wrong, people will turn to Nostradamus. Oke, sekian Rebaguling kali ini tentang Nostradamus dan ramalannya yang banyak dipercaya orang-orang sampai sekarang. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usah hangus.